warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Yunita Kartika Sari, NIM 2032100070, kelas PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan 12 materi yang saya dapatkan selama mengikuti pembelajaran studi hadis pada semester 1, guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video setelah ini. Di sini saya akan membaca dan menerjemahkan hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min hifis ala amati arba'in hadisan min amar dinuha ba'asallah yaumul qiyamat fi zumratil fuqaha wal ulama. Artinya, barang siapa yang hafal 40 hadis agamanya dari umatku, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat di antara golongan ahli fikih dan ilmuwan. Pada pertemuan pertama akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis. Struktur hadis meliputi rawi, sanad, matan, dan mukharij. Dapat diketahui bahwa rawi adalah orang-orang yang menyampaikan hadis. Sedangkan sanad adalah rangkaian atau mata rantai sebuah perawi. Pengertian matan itu sendiri adalah isi atau apa yang telah disampaikan kepada para sami'in, serta mukharij adalah orang yang membukukan perawi terakhir. Materi kedua yaitu kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum Islam. Kedudukan hadis ada 3. Yang pertama, bayan tafsir. Yang kedua, bayan at-taqrir. Dan yang ketiga adalah bayan nasih. Bayan tafsir adalah fungsi hadis sebagai penjelas dari Al-Quran. Contohnya adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai pencurian. Sedangkan bayan at-taqrir fungsinya untuk memperkuat kandungan Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai wudhu. Selanjutnya, bayan nasih, yaitu hadis yang dapat menghapus hukum Al-Quran. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Pada materi ketiga, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Nabi, periode sahabat, dan periode tabi'un. Yang pertama, periode Nabi, yaitu bersumber dari Nabi itu sendiri. Dan jika ada permasalahan mengenai hadis, bisa langsung bertanya kepada Nabi. Masa Nabi ini adalah masa kejayaan dan pudarnya hadis, yaitu ketika Nabi wafat. Yang kedua, periode sahabat, yaitu sahabat menyampaikan apa yang dikatakan Nabi kepada orang-orang kafir. Pada periode sahabat ini adalah masa kehati-hatian dan hanya beberapa riwayat yang dapat diterima. Yang ketiga, periode tabi'un, yaitu hadis-hadis yang sudah dikumpulkan dalam beberapa bab, seperti hadis sahih, hadis hasan, serta teori-teori hadis. Pada materi keempat, yaitu membahas tentang kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah masa penulisan secara resmi atas perintah khalifah atau pemimpin. Penulis hadis pada masa Nabi hanya dilakukan oleh beberapa sahabat yang mempunyai keahlian dalam tulis-menulis. Sedangkan yang tidak mempunyai keahlian menulis, Nabi menyuruh untuk menghafal jika mampu menghafal. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sekitar abad kedua Hijriah, beliau memerintahkan Syihab Az-Zuhri, ulama ahli hadis, untuk menuliskan hadis. Dan hadis pertama yang masih ada sampai sekarang adalah muatan Imam Malik, yaitu kitab Mu'atta atau bisa disebut kitab yang paling tua. Pada materi kelima membahas tentang mustahalul hadis. Yang pertama, ilmu rijal hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis. Yang kedua, ilmu al-jar wa al-ta'dil. Al-jar yaitu menunjukkan sifat tercela rawi, sedangkan al-ta'dil menilai bersih terhadap perawi. Yang ketiga, ilmu fan al-mubahamat,
yaitu ilmu untuk mengetahui nama-nama perawi. Yang keempat, ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencatat kesahihan hadis. Yang kelima, ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas makna kalimat hadis yang sukar dipahami. Yang keenam, ilmu nasik wa al-mansuk, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis yang bertentangan. Dan yang terakhir, ilmu asbab al-wurud, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab Nabi memutuskan sanadnya. Pada materi keenam, membahas tentang pembagian hadis dari segi kualitas, yaitu hadis dapat dilihat dari segi kualitas perawi atau dilihat dari kebaikan mencakup kualitas hafalannya maupun keimanannya. Pembagian hadis dari segi kualitas meliputi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang tertinggi, perawinya dan sanadnya bersambung, rawinya adil, hafalannya kuat, tidak cacat, dan tidak ada kejanggalan, menunjukkan kualitas orangnya. Hadis sahih meliputi sahih li dzati dan sahih li ghairi. Hadis hasan atau hadis kedua syaratnya sama dengan hadis sahih, namun derajat atau kualitas seseorang berbeda. Yang terakhir, hadis dhaif atau hadis lemah, sanadnya terputus dan hilang pembagian sanadnya.